Di bandara, Efrain dan Eliza menunggu kedatangan Zakari dengan membawa buket bunga kecil yang saat ini tengah dipegang oleh Efrain. Begitu mereka melihat sosok familiar dari pintu kedatangan, bocah itu sudah melambai sambil meloncat dengan gembira. Meski Zakari bukan ayah kandungnya, pria ini hampir memainkan peran dengan baik sebagai ayahnya. Hanya saja, bocah ini telah patah hati menjadikan Zakari sebagai ayah tirinya sejak mendengar perkataan dari orang tua Zakari. "Paman," sapa Efrain sambil meloncat ke arah pelukan pria dengan kacamata hitam dan kemeja berwarna navy. Pria itu menyambut Efrain dengan lengan terbuka lebar, kemudian menangkapnya. Ia mengangkat tubuh Efrain tinggi-tinggi ke udara, sama seperti yang sering mereka lakukan. "Aduh, sepertinya berat badanmu bertambah banyak ya." "Itu karena aku sudah bukan anak kecil lagi," jawab Efrain dengan suaranya yang kekanakan. Zakari tertawa mendengar perkataan itu, lalu menurunkan Efrain. "Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Lil Bro?" Kedengarannya bagus. Setelah percakapan singkat mereka, Zakari menghampiri Eliza yang masih menatap mereka dengan senyum tipisnya yang menawan. "Apa kabar?" "Baik, bagaimana dengan dirimu?" tanya Eliza balik. "Tidak ada hari yang baik-baik saja karena aku tak bisa melihatmu setiap hari." "Apakah karena kamu tidak bisa menumpang makan gratis di rumah kami?" Zakari mengulas senyum tipis. Ia tahu wanita di depannya ini sangat ahli dalam mengalihkan perkataan dirinya yang memberikan isyarat khusus. "Ya, tidakkah kamu melihat aku semakin kurus sekarang, sementara kalian semakin gemuk di sini?" Eliza mengerucutkan bibirnya. "Aku hanya naik 1 kilo. Zakari mengulas senyum tipis. "Aku hanya bercanda, ayo kita makan. Aku sangat lapar." 3 orang itu berjalan menuju ke mobil jemputan yang telah disiapkan oleh Zakari. Saat mobil mereka baru saja melesat pergi, 3 mobil yang dibawa Kelvin baru saja tiba. Pria itu turun dari bandara dengan beberapa anak buahnya, wajahnya gelap. "Cari di mana nyonya dan tuan muda kecil berada." Selusin lebih pengawal itu mengangguk, lalu menyebar ke segala arah. Setelah 20 menit pencarian, barulah mereka melapor kepada bosnya dengan wajah pucat. "Bos, maaf, kami tidak bisa menemukan jejak mereka." Kelvin menyapukan pandangan dengan kesal ke arah anak buahnya yang kini punggungnya telah basah oleh keringat dingin. "Kami akan mencarinya sekali lagi," kata ketua dari anak buah itu saat tak mendapatkan jawaban apapun dari bosnya, kecuali tatapan Kelvin yang menakutkan. Sementara itu, Kelvin diliputi rasa cemas. Apakah ia melarikan diri dengan pria itu? Gumam Kelvin dengan jemari terkepal. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Zak. "Aku ingin kamu mencari tahu di pesawat mana Eliza dan Efrain telah pergi. Apakah nyonya melarikan diri? Lakukan saja apa yang aku perintahkan," bentak Kelvin. Zak terjingkat saat suara keras Kelvin telah ditransmisikan ke ponselnya. "Baik, aku akan mencari tahu secepatnya." Zak bekerja dengan efisien. Ia juga seorang peretas, jadi mudah baginya untuk mencari data penumpang dari berbagai penerbangan hari ini. "Bos, tidak ada nama Nona dan nama putra Anda di manifest penerbangan manapun hari ini. Apakah kamu sudah mencari kemungkinan ia telah menggunakan identitas palsu?" "Tidak, bos, tapi dari kamera CCTV bandara yang berhasil aku retas, Nona Eliza sepertinya telah menjemput seorang pria dan mereka pergi meninggalkan bandara tak lama setelah bos datang." "Jadi dia benar menjemput teman prianya," batin Kelvin dengan wajah kesal. Ia tidak tahu harus bahagia atau marah karena Eliza tidak melarikan diri, namun ia juga tetap kesal karena ia telah berani menjemput pria lain tanpa memiliki izin lebih dulu darinya. "Cari tahu siapa pria itu." "Bos, wajahnya tidak terlihat dengan jelas di CCTV, apalagi ia mengenakan kacamata hitam yang lebar," terang Zak dengan menggaruk rambutnya. "Baiklah, cari tahu identitasnya nanti.
Aku ingin tahu kemana mobil mereka pergi dan mobil itu terdaftar atas nama siapa. Zack segera mengetuk tombol keyboard dengan cepat di depannya, sementara Kelvin sudah menarik anak buahnya dan masuk ke dalam mobil. Mobil terakhir kali telah terlihat di Oxter Road, namun setelah itu aku kehilangan jejaknya. Lalu siapa pemilik kendaraan itu? Terdaftar sebagai milik Tuan Michael. Apa? Tanya Kelvin sekali lagi untuk memastikan ia tak salah dengar. Iya, mobil itu milik Tuan Michael, teman Anda. Kelvin menarik napas dalam, lalu menutup panggilan Zack sebelum menghubungi Michael. Kamu di mana? Apakah kamu membawa anak dan wanitaku? Michael hampir melompat dari kursi lipatnya begitu ia mendapatkan tuduhan itu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Meski Eliza cantik, tapi aku tak akan berani menyinggung iblis sepertimu dengan menculik mereka. Eliza dan Efrain masuk ke dalam mobil yang tercatat sebagai milikmu. Alis Michael menyatu mendengar itu. Mobilku? Tanyanya dengan ekspresi wajah yang tampak sedang berpikir keras. Kamu tahu aku memiliki banyak mobil. Tapi satu yang pasti, aku tidak membawa mereka pergi. Lihatlah, aku sekarang berada di pantai timur untuk pemotretan. Jaraknya sangat jauh dari bandara. Kata Michael sambil menyalakan panggilan video mereka. Setelah Kelvin melihat latar laut dan suara debur ombak, dia mematikan panggilan itu secara sepihak. Sementara itu, di restoran, 3 orang tengah menikmati makanan mereka dengan suasana yang hangat. Akan berapa lama kamu tinggal di sini? Tanya Eliza pada Zachary. Itu tergantung seberapa lama kalian akan tinggal di sini. Aku akan mengikuti kemanapun kalian pergi, seperti parasit. Eliza memutar bola matanya ke arah Zachary yang menyeringai. Apakah karena paman suka makan gratis di rumah kami? Zachary mengacak rambut Efrain. Sekarang paman agak serakah, mungkin tak hanya menumpang makan, tapi juga menumpang tinggal di tempatmu. Bagaimana? Tidak masalah, rumah ayahku sangat besar. Ada banyak kamar juga di sana, dan yang paling penting, kami memiliki koki sendiri, jadi makanan di rumah ayah sangat lezat, terang Efrain yang tengah membanggakan ayahnya. Senyum di wajah Zachary memudar begitu mendengar suara kekanakan di depannya menyebut tentang ayah. Ia lalu menatap ke arah Eliza. Eliza, apakah kamu telah menemukan kekasih? Kamu tidak mungkin menikah hanya dengan waktu kurang dari 2 bulan kamu berada di sini, bukan? Eliza melihat wajah kecewa Zachary yang membuat ia menjadi merasa tidak nyaman karena rasa bersalah. Tidak, aku tidak menikah, hanya saja Efrain sedang menceritakan tentang ayah kandungnya. Mommy belum menikah, tapi dia akan segera menikah dengan Daddy begitu bunga yang aku tanam mekar dan siap dirangkai untuk buket pernikahannya, sahut Efrain dengan suara kekanakan. Dia tak menyadari bahwa suhu di ruangan itu telah jatuh dengan ekspresi muram Zachary. Eliza, bukankah kamu berhutang penjelasan padaku? Eliza menoleh ke arah Efrain untuk memberikan isyarat pada pria di depannya bahwa penjelasan ini akan sensitif jika didengar oleh putranya. Efrain, kolam mini dengan banyak ikan dan juga arena bermain outdoor di taman restoran ini. Maukah kamu pergi bermain sebentar di sana? Efrain mengangguk. Tentu, lagi pula aku sudah kenyang. Zachary memanggil pelayan restoran dan membayar wanita muda itu untuk mengawasi Efrain, sementara ia dan Eliza membutuhkan ruang untuk bicara. Siapa Daddy yang dimaksud Efrain? Apakah itu ayah biologisnya atau mantan suamimu? Eliza menelan ludahnya. Dia ayah biologis Efrain. Hati Zachary seperti dihancurkan oleh martil besar begitu mendengar hal itu. Ia berusaha menenangkan dirinya sendiri, meski di bawah meja, jemarinya mengepal dengan erat hingga buku-buku jarinya memutih. Benarkah kamu akan menikah dengannya? Ada banyak pertanyaan di benak Zachary tentang sosok ayah itu, namun ia hanya bisa mengeluarkan satu yang paling penting dan sangat ingin ia ketahui. Di tempat lain,
Kelvin mendapatkan panggilan telepon dari Michael setelah pria itu berhasil mengingat foto pelat mobil yang telah Kelvin kirim. Kamu ingat setahun yang lalu ketika Zachary pulang untuk berkunjung? Malam saat kita berkumpul, aku telah kalah taruhan dengannya, jadi mobil baruku itu menjadi miliknya. Apakah kamu tidak salah? Adakah kemungkinan Zachary telah menjualnya? Aku tidak tahu. Mungkin saja ia telah menjualnya atau seseorang dari keluarga besarnya telah menggunakannya. Kamu tahu ia memiliki satu kakak laki-laki dan beberapa sepupu pria. Kelvin yang kesal karena informasi tidak jelas itu kembali mematikan panggilan dengan cara sepihak. Michael mengutuk begitu panggilan terputus. Tidak bisakah ia mengucapkan terima kasih setelah aku memeras otak untuk mengingat tentang mobil tadi? Maki Michael. Di mobil, Kelvin sudah kehilangan ketenangannya. Ponsel Eliza tidak bisa dihubungi, seolah wanita itu dengan sengaja menghindari dirinya, namun yang sebenarnya terjadi, ponsel itu telah kehabisan baterai. Bos, aku sudah berhasil menemukannya. Mobil itu sekarang berada di restoran Orchid, kata Zack setelah bersusah payah meretas beberapa kamera CCTV di jalan. Kelvin memutar kemudi mobilnya menuju ke restoran itu. Begitu sampai di sana, seorang pegawai restoran menghampiri Kelvin yang datang dengan iringan mobil. Adakah yang bisa saya bantu? Di mana ruangan mereka makan? Restoran ini adalah tempat makan kelas atas di mana terdapat ruang-ruang pribadi untuk melakukan makan sekaligus pertemuan secara privat. Maaf, siapa yang Anda maksud? Seorang wanita yang datang dengan anak berusia 3 tahunan. Dedi. Tiba-tiba suara kekanakan yang familiar memanggil Kelvin dari arah samping. Efrain segera menghampiri ayahnya dan memegang telapak tangan dingin dari pria itu. Dedi, kenapa kamu di sini? Kelvin mengedarkan pandangannya ke arah Efrain tadi memanggil, namun ia tak menemukan sosok yang ia cari. Di mana momimu? Kenapa kamu sendirian? Momi memintaku bermain di taman sambil melihat ikan. Kelvin berusaha mengendalikan dirinya, meski suaranya telah bergetar menahan marah. Ia melihat anaknya sendirian, sementara Eliza tidak terlihat sama sekali. Apakah ia menelantarkan anaknya untuk berduaan dengan laki-laki lain? Aku ingin melihat siapa bajingan yang akan kuhajar. Batin Kelvin dengan wajahnya yang menakutkan. Di mana ruangannya? Momi ada di kamar itu, kata Efrain sambil menunjuk ke pintu paling ujung. Kelvin menuju ke ruang yang ditunjuk oleh Efrain. Dua orang yang tengah berada di dalam ruangan tersentak dengan pintu yang tiba-tiba terbuka. Wajah Kelvin seperti badai, namun begitu melihat pria di dalam adalah orang yang ia kenali, wajahnya mengendur. Harry. Di antara persahabatan mereka, Zachary lebih sering dipanggil sebagai Harry oleh ketiga temannya. Zachary melihat tangan Efrain dan Kelvin yang saling terkait. Setelah melihat bola bali antara keduanya, ia kini baru menyadari kebodohannya. Jelas bahwa Efrain sangat mirip dengan teman baiknya, yang sudah cukup membuktikan bahwa mereka adalah ayah dan anak. Harusnya ia bisa menebak ayah Efrain selama ini, namun dia tidak pernah berpikir sejauh itu bahwa Eliza pernah terhubung dengan Kelvin. Zachary ingin menertawakan nasib dirinya sendiri. Selama 3 tahun lebih, ia telah membesarkan anak dari temannya. Ini akan menjadi sangat sulit untuk bersaing karena pria ini adalah Kelvin. Dia tak menyesali apa yang telah ia lakukan untuk menjaga putra dari temannya yang akan menjadi benang merah untuk menyatukan Eliza dan Kelvin, namun dia menyesali karena membiarkan Eliza kembali ke Australia. Akan lebih baik jika mereka tidak pernah bertemu lagi. Apa kalian saling mengenal? Tanya Eliza yang sempat ketakutan ketika melihat wajah menakutkan Kelvin begitu masuk tadi. Namun ia merasa aneh ketika rona gelap itu tiba-tiba memudar dan kedua pria ini saling menatap dengan aneh. Kami teman. Bagaimana kamu bisa mengenal Harry?
Aku pernah mengatakan padamu bahwa seorang dokter pria menolongku melarikan diri ketika Arka memaksaku untuk menggugurkan kandungan. Pria itu adalah Zakari, dia juga yang banyak membantuku menyesuaikan diri tinggal di luar negeri. Kelvin menarik napas dalam. Meski perasaannya sangat rumit, dia berusaha menenangkan diri. Ia lalu duduk di sebelah Eliza sambil merapikan beberapa helai rambut di wajah mungilnya menuju ke belakang telinga. Eliza sempat terkejut dan menatap Kelvin dengan tatapan aneh. Belum usai keterkejutan itu, Kelvin bahkan meminum di gelas yang sama jus yang baru saja diminum Eliza separuhnya. Tindakan Kelvin sebenarnya hanya ditunjukkan seolah ia sedang menandai wanita ini sebagai miliknya. Itu minumanku, kata Eliza yang gagap karena perubahan sikap Kelvin. Aku sangat haus setelah mencarimu karena ponselmu tidak bisa dihubungi. Lagi pula, kita bahkan berbagi air liur saat berciuman. Kurasa berbagi minuman bukan masalah besar. Eliza terbatuk mendengar perkataan Kelvin yang terdengar begitu mesum. Uhuk-uhuk. Ia juga menginjak kaki Kelvin untuk memberi pelajaran pria ini. Harry mengepalkan tinjunya di bawah meja. Dua pria yang bersahabat dekat dari kecil ini untuk pertama kalinya tampak sedang berseberangan. Mereka seperti pesaing dalam diam. Zakari berusaha untuk tetap tenang karena ia tahu Kelvin sedang menguji dirinya. Eliza sering membicarakan kebaikanmu. Jika aku tahu bahwa pria yang menjadi penolongnya adalah dirimu, maka aku tak akan merasa begitu berhutang budi terlalu dalam karena kita adalah sahabat baik. Benarkah kalian sahabat baik? Tanya Eliza yang masih belum percaya. Jelas ia melihat mata kedua pria ini yang saling mengunci. Tatapan mata kedua pria itu sangat dalam, seperti palung gelap yang tidak bisa terbaca. Kelvin kembali mengusap rambut Eliza. Ya, sungguh dunia yang sempit, bukan? Ternyata selama ini ia telah membantu menyelamatkan anak dari sahabatnya. Jadi, mulai sekarang, jangan terlalu terbebani karena hutang budi. Kami akan menyelesaikan semuanya dengan cara persahabatan. Lagi pula, Zakari memang memiliki jiwa penolong, maka dari itu ia menjadi seorang dokter, kata Kelvin sambil menggenggam tangan Eliza. Wanita itu berusaha melepaskannya, namun telapak tangan Kelvin menahannya dengan erat. Zakari menatap tangan mereka dengan tatapan yang dalam. Jauh di dalam hatinya, ia memiliki keinginan untuk melepaskan kedua tangan mereka yang saling terjalin. Aku tidak pernah menganggapnya sebagai hutang budi yang harus dibayar oleh Eliza, jawab Zakari dengan santai. Aku memang suka menolong, tapi kurasa tidak sampai tahap di mana aku berusaha memerankan figur ayah untuk Efrain di saat ayahnya sendiri bahkan tidak mengenali keberadaannya. Akulah pria yang pertama kali melihat ia membuka mata, mengajarinya berjalan, dan akulah yang merawat bayi kecil Efrain saat ia sakit. Seseorang mungkin hanya tidak sengaja membuang biji dari buah yang ia makan ke ladang orang, tapi jika biji itu akhirnya tumbuh dan berbuah dengan baik, bukan berarti ia bisa mengklaim bahwa pohon itu miliknya, bukan? Perkataan Zakari cukup untuk menambahkan bahan bakar api ke dalam kemarahan Kelvin. Zakari sedang menjelaskan bahwa ia tidak menolong Eliza hanya karena ia seorang dermawan, dan ia juga secara langsung menyiratkan bahwa ia adalah seseorang yang telah membuang benih itu dan tidak berhak untuk mengklaim Efrain hanya karena ia berasal dari benihnya. Sayangnya, ini bukan tentang tanaman. Ini adalah tentang manusia, di mana ia juga membutuhkan identitas secara sah dan resmi dari kedua orang tuanya. Mereka baik-baik saja tanpa itu selama ini. Lalu, jika itu hanya identitas, aku juga bisa memberikannya. Suasana berubah menjadi mencekam, dan suhu ruangan seolah jatuh ke titik beku. Kedua pria yang tampak berbicara dengan baik itu sebenarnya telah mendeklarasikan perang dari kata-kata tersirat yang keluar dari mulut mereka. Eliza juga bisa merasakan kemarahan Kelvin dari cara pria ini yang memegang tangannya dengan erat. Eliza merasa sangat kesakitan, seolah tulang telapak tangannya akan diremukkan.
Kelvin, ayo kita pulang. Nenek pasti telah menunggu, kata Eliza menahan sakit di tangannya. Semakin lama ia berada di sini, maka ia yakin akan ada perang mengerikan yang tak akan sanggup ia lihat. Bahkan, Eliza juga curiga, alih-alih memiliki pertemanan, mereka sebenarnya adalah musuh satu sama lain. Zakari menatap kening Eliza yang mengerut serta keringat dingin di dahinya. Lepaskan cengkeraman tanganmu, kamu telah menyakitinya. Kelvin menyeringai. Kamu bukan siapa-siapa untuk mengintervensi hubungan kami dan apa yang aku lakukan. Kelvin menarik Eliza berdiri dan membawa keluarga kecilnya keluar ruangan. Eliza, kamu pernah menjanjikanku satu hal, kuharap kamu ingat itu, kata Zakari saat mereka melangkah pergi. Kelvin sempat menghentikan langkahnya kurang dari 1 detik, namun ketika ia melihat Eliza menoleh ke arah Zakari seolah ingin memberi tanggapan, dia menarik wanita itu pergi. Di dalam mobil, Kelvin baru melepaskan pegangan tangannya pada Eliza. Saat itu, ia melihat memar merah di telapak tangan putih wanita itu. Suasana di dalam mobil menjadi sangat menakutkan dengan ekspresi gelap Kelvin. Perjalanan sangat sunyi hingga suara kekanakan Efrain akhirnya pecah. Dedi, apakah kamu tidak rukun dengan Paman Zahi? Apakah itu panggilan sayangmu dengan dia? Efrain mengangguk. Bisakah kalian rukun? Paman Zahi orang yang sangat baik. Aku akan sedih jika Dedi dan Paman bertengkar. Efrain tidak bisa menangkap dengan jelas makna tersirat dari percakapan dua pria dewasa tadi, namun dia bisa merasakan bahwa keduanya tidak rukun. Kelvin mengacak rambut anaknya. Kami rukun, tapi terkadang urusan orang dewasa itu sangat rumit. Efrain merasa lega. Dedi harus rukun dengan Paman Zahi. Dia orang yang baik yang telah merawatku dengan Momi selama ini. Paman Zahi hanya menumpang makan, dia tidak begitu merepotkan, jadi jangan salah paham dengannya. Kelvin sedikit kesal melihat kedekatan putranya dengan Zakari. Jika aku dan Paman Zakari tenggelam, siapa yang akan kamu selamatkan lebih dulu? Eliza mengernyit mendengar pertanyaan posesif Kelvin pada putranya. Aku tidak bisa berenang dan tubuhku terlalu kecil untuk menyelamatkan kalian. Aku yakin Paman dan Dedi bisa berenang untuk menyelamatkan diri kalian masing-masing. Eliza ingin sekali mengacungkan 2 jempol pada putranya, namun dia masih merasa kesal dan enggan berinteraksi dengan Kelvin. Kelvin kehilangan kata-kata mendengar jawaban putranya. Suasana di dalam mobil pun kini kembali hening. Sepanjang perjalanan, Eliza yang marah pada pria di sebelahnya hanya membuang muka ke arah jendela dan enggan berinteraksi dengan Kelvin. Saat mereka sampai di garasi, Eliza akan turun, namun lengannya ditahan oleh Kelvin. Efrain, bisakah kamu turun lebih dulu? Momi dan Dedi perlu berbicara, kata Kelvin sambil menatap putranya. Baiklah, aku akan turun. Kelvin memberi isyarat pada sopir di depan untuk mengantar putranya masuk. Saat hanya tersisa mereka berdua di dalam mobil dan pintu garasi tertutup, entah kenapa Eliza merasa merinding. Seolah ia tak akan baik-baik saja berbicara dengan pria ini hanya berdua di dalam mobil dengan garasi yang kini telah tertutup. Bisakah kita berbicara di taman, balkon, atau di mana saja? Tawar Eliza. Pria di sebelahnya hanya diam, tapi tiba-tiba wajah Kelvin mendekat ke wajah Eliza. Mata hitam pekat pria ini sangat menakutkan. Bukankah kita akan bicara? Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Eliza sambil mendorong bahu Kelvin, namun pria ini seperti sebongkah batu besar yang sulit dipindahkan. Apa yang kamu janjikan dengan Zakari? Tanya Kelvin dengan suaranya yang sedingin es. Itu antara kami berdua. Apakah kamu berniat melarikan diri dengannya? Demi seorang pria, kamu akan meninggalkan putramu. Apakah kamu lebih suka orang menyebutmu sebagai wanita murahan yang meninggalkan anaknya demi pria lain? Suara tamparan bergema di dalam mobil yang sempit. Plak. Wajah Eliza memerah. Ia sudah menahan diri dengan baik,
namun saat Kelvin mengatakan bahwa ia akan meninggalkan putranya dan menyebut dirinya sebagai wanita murahan, maka kesabaran yang ia miliki sudah di ambang batas. Kau menamparku demi pria lain. Tidak pernah ada yang selama ini bisa melakukan hal itu, kata Kelvin dengan gigi terkatup. Bagi Kelvin, apa yang dilakukan Eliza seolah wanita ini ingin membela Zachary. Kemarahan pada dirinya tersulut, dan ia menjadi tak terkendali. Apa hanya itu yang bisa kamu pikirkan? Jika aku wanita yang kejam dan bisa meninggalkan anaknya begitu saja, maka aku tak akan melahirkan Efrain sejak dulu, bahkan saat aku bahkan tidak tahu siapa bajingan mana yang telah menjadi ayahnya. Maki Eliza. Kau menyebutku bajingan. Lalu Zachary adalah pahlawan bagimu, begitu, bukan? Kelvin, dalam kemarahannya, bertindak agresif dengan merusak pakaian Eliza, membuatnya merasa terancam. Eliza berusaha melawan, namun Kelvin terus menunjukkan sikap mengintimidasi. Jangan lakukan ini, kumohon. Pinta Eliza dengan bercucuran air mata. Jangan membuatku membencimu. Gerakan tangan Kelvin terdiam, dan cengkeraman tangannya pada Eliza mengendur. Keluarlah, kata Kelvin dengan suara yang lemah. Sudah tidak ada lagi jejak agresivitas seorang tiran yang baru saja ia lakukan pada Eliza. Wanita itu membuka kunci pintu mobil untuk keluar. Kelvin menyampirkan jasnya ke bahu Eliza. Wanita itu segera mengenakannya untuk menutupi penampilan dirinya yang acak-acakan sebelum masuk ke rumah. Kelvin berada di dalam mobil untuk waktu yang lama. Ia menurunkan jendela mobil dan menelan satu butir obat. Pria itu juga merokok untuk waktu yang lama dengan tangan gemetar sampai efek obat mulai berpengaruh dan ia bisa mengendalikan dirinya lagi. Kenapa aku menjadi tidak terkendali lagi? Kenapa aku begitu mudah terpicu jika berkaitan dengan Eliza? Kelvin lalu menghubungi Zach. Atur jadwal konsultasi dengan Dr. Lawrence. Zach terkesiap. Sudah lama sekali bosnya tidak pernah menjalani sesi konsultasi lagi. Apa yang terjadi, bos? Tanya Zach dengan cemas, namun Kelvin sudah mematikan panggilan. Saat makan malam, Lily menoleh ke tempat duduk yang kosong di depannya. Ia menarik napas panjang setelah Diana mengatakan bahwa baik Kelvin dan Eliza berada di kamar masing-masing dan mengatakan tidak akan bergabung untuk makan malam. Kelvin pasti membuat ulah lagi. Jika ia tidak merubah sifatnya, maka dia akan ditakdirkan sendirian hingga tua. Cek, kenapa seorang nenek bisa mengutuk cucunya sendiri seperti itu, sahut suami Lily. Entah itu anak dan cucu laki-lakimu. Kenapa mereka tidak bisa berakhir baik dengan pasangannya? Itu karena mereka tidak bisa menemukan wanita sebaik dirimu, kata pria tua itu sambil menaruh udang yang telah ia kupas ke dalam piring istrinya. Efrain menyahut dengan penasaran saat nenek buyutnya baru saja menyinggung tentang orang tua ayahnya. Di mana kakek dan nenekku? Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang mereka? Tanya Efrain dengan wajah yang polos. Wajah dua orang tua itu segera pucat. Mereka enggan menjawab, namun wajah penasaran Efrain membuat mereka merasa bersalah jika mengabaikan pertanyaan itu. Mereka telah meninggal. Wajah Efrain tampak patah hati. Ayah pasti kesepian tanpa orang tua. Ia memiliki kami, kata Lily dengan memaksakan senyum. Aku ingin berkunjung ke makam mereka. Aku harus memberi penghormatan untuk mereka. Aku akan memperkenalkan diriku pada mereka dan memintanya untuk menjaga Dedi dari surga. Wajah pasangan tua itu menjadi kaku dan menelan ludah secara bersamaan. Rasa lapar yang mereka rasakan tadi bahkan menghilang dalam sekejap. Tidak ada pemakaman untuk mereka. Abunya telah ditaburkan ke lautan, jadi kamu bisa menyapa mereka jika pergi ke lautan, jawab Lily dengan suara bergetar. Efrain, ayo makan sebelum makanannya menjadi dingin, kata kakek buyutnya. Efrain mengangguk, lalu makan dengan patuh. Malam hari, Kelvin keluar dari kamarnya.
Ia menuju ke kamar Efrain untuk melihat putranya yang tengah tertidur lelap. Dia duduk di samping ranjang dan mengamati wajah tidur putranya untuk beberapa saat. Setelah itu, ia merapikan selimut Efrain, lalu membenamkan ciuman dalam di kening putranya. Kelvin lalu berjalan ke kamar Eliza, ia mengetuk pintunya 3 kali. "Eliza, bisakah kamu membuka pintunya?" Wanita yang belum tertidur itu terjingkat begitu mendengar suara Kelvin. Dia menjadi gugup dan ketakutan saat mengingat adegan terakhir kali di dalam mobil. Eliza enggan untuk membuka pintunya dan memilih untuk pura-pura tidur. Kelvin berada di depan pintu hingga 5 menit. "Aku tahu kamu belum tidur. Aku akan meninggalkan salep memar di depan pintu kamarmu. Jangan lupa mengolesinya telapak tanganmu yang memar sebelum tidur," kata Kelvin sambil menaruh salep di depan pintu Eliza, lalu melangkah kembali ke kamarnya. Eliza menatap telapak tangannya yang masih memiliki memar berwarna merah. Semula, ia pikir Kelvin tak menyadari bahwa cengkeraman tangannya telah menyakiti Eliza. Wanita itu lalu membuka pintu setelah mendengar suara langkah kaki telah menjauh dari pintunya. Dia mengambil salep yang juga terdapat catatan kecil di atasnya. "Maaf telah membuatmu terluka dan menakutimu tadi." Eliza menatap tulisan itu untuk waktu yang lama. Setelah membacanya, ia berniat untuk membuangnya, namun mengurungkan niat itu. "Tidak, aku tak boleh membuangnya. Aku harus menyimpannya. Ini mungkin pertama kali dan terakhir pria angkuh seperti dia meminta maaf," kata Eliza sambil menyelipkan tulisan tangan yang indah dan rapi itu ke dalam bindernya.